Ada hadis yang dipertentangkan oleh ulama fikih kita dan ulama hadis. Ada 3 katanya yang tidak halal atau tidak boleh bagi seseorang untuk mengerjakannya. Salah satu yang disebutkan dalam hadis ini sesuai dengan riwayat Rasulullah, la ya'ummu rajulun qauman fayakhussu nafsahu bid-du'a dunahum fa in fa'ala faqad khanahu. Tidak bisa seseorang atau janganlah seseorang mengimami sebuah kaum, janganlah menjadi imam di sebuah kaum, fayakhussu nafsahu bid-du'a, kemudian dia mengkhususkan dirinya untuk doa. Ini jadi janganlah menjadi imam terhadap sebuah kaum kemudian kamu berdoa hanya dirimu yang kamu doakan, dunahum, tanpa didoakan orang lain. Fa in fa'ala, jika kamu kerjakan ini, faqad khanahum, maka kamu mengkhianati mereka. Ini kamu mengkhianati mereka. Nah, kenapa diperselisihkan oleh ulama, khususnya ulama hadis? Karena katanya jika imam menjadi pemimpin dalam salat, di dalam salat itu Pak, ada juga doa yang berasal dari Nabi dan doanya itu mufrad, mendoakan diri sendiri. Umpama ada doa iftitah Pak, ini ada doa iftitah, salah satu doa iftitah yang biasa dibaca Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khataya, ya Allah jauhkanlah diri saya dan dosa saya, jauhkanlah diri saya dan jauhkanlah diri saya dari dosa atau kesalahan yang saya lakukan. Ini berarti doa untuk sendiri Pak. Ini di antara 2 sujud juga Rabbi ghfirli warhamni, tidak mengatakan Rabbi ghfir lana. Ini berarti imam baca ini di dalam salatnya berarti doa untuk sendiri. Nah, ini yang dipertentangkan. Katanya andai kata imam itu dianggap mengkhianati makmumnya atau kaumnya yang dia imami, berarti salatnya itu tidak sah. Nih, padahal ada doa-doa di dalam salat yang indikasinya untuk pribadi. Ini. Nah, makanya berdasarkan 2 hadis ini, seorang imam sebaiknya mendoakan juga makmumnya. Ini sebaiknya. Ini apalagi kalau dilarikan kepada imam sebagai pemimpin Pak, sebagai pemimpin daerah. Ini sebaiknya pemimpin daerah atau kepala negara itu mendoakan semua rakyatnya, bukan hanya segolongan pengikutnya. Atau kalau mau diperluas lagi pemahaman hadis ini Pak, sebaiknya atau bahkan seharusnya seorang kepala daerah atau kepala negara mengurus semua rakyatnya tanpa kecuali. Karena kalau ada yang tidak diurus berarti sama dengan mengkhianati kaumnya. Ini kalau diperluas lagi pemahaman ini hadis Pak. Nah, yang jelasnya nih, di dalam agama memang kita dianjurkan untuk saling mendoakan. Ini dan falsafahnya sebenarnya doa adalah kita menggantungkan atau bertawakal kepada Allah, ya Allah urus kehidupan saya ini. Itu sebenarnya falsafahnya doa Pak. Kalau kita berdoa kepada Allah itu Allah senang, Allah gembira.
seakan-akan Allah mengatakan, ini hamba saya mempercayai saya. Ini, kalau mempercayai saya, masa saya tidak urus? Itu seakan-akan Allah mengatakan begitu, Pak. Bahkan kita sudah tahu, orang yang tidak mau berdoa sebenarnya dianggap sombong oleh Tuhan. Ini seakan-akan Allah mengatakan, ini orang tidak butuh sama saya. Makanya Pak, dalam ayat itu mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kepada saya, astajib lakum, saya akan terima doamu. Kemudian dilanjutkan ayat ini, Pak. Dalam satu ayat dilanjutkan kalimat ini, innal ladzina, nih, sesungguhnya orang yang tidak berdoa kepada Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi setelah Allah mengatakan berdoalah kepada saya akan terima doamu, kemudian dilanjut kalimatnya oleh Allah, sesungguhnya orang-orang yang sombong akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, artinya Pak, hubungannya doa dengan kesombongan, seakan-akan Allah mengatakan, kalau kamu tidak berdoa kepada saya, berarti kamu tidak butuh kepada saya, berarti kamu orang sombong. Ini. Nah, makanya kalau kita berdoa kepada Allah, Allah gembira dan senang, menganggap bahwa kita ini butuh kepada Allah. Dan memang butuh, Pak. Ini. Antumul fuqara ilallah, kata Allah. Kamu ini adalah orang yang fakir, orang yang butuh kepada Allah. Ini. Jadi usahakan setiap gerakan apalagi kalau ada masalah, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Ini.